Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai tutorial Microsoft Word untuk kelas 9. Pertama, untuk membuka Microsoft Word, kita bisa klik Start, kemudian scroll sampai di abjad W, kita nanti akan dapat Word. Nah, yang dipakai kali ini kita menggunakan Microsoft Word versi 2019. Oke, tampilan pertama saat kita buka Microsoft Word adalah seperti ini. Di sini ada, dia ngasih itu dulu ya, selamat pagi dulu katanya, good morning. Karena dia lihat dari waktu juga. Sekarang jam 7.14 masih pagi, jadi kasihnya good morning. Jadi kalau teman-teman bukanya jam siang-siang, nanti dapatnya good afternoon mungkin ya. Oke, di bagian pertama di home di sini kita ada beberapa hal yang bisa kita pilih. Pertama di sini ada dokumen baru yang mau kita pakai. Di sini bawaannya ada blank dokumen, atau di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Tapi ini harus terkoneksi ke internet baru kita bisa pilih ya. Oke, misal kita pilih blank dokumen. Oh iya, termasuk di sini ada resend. Ini untuk dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah kita bikin atau kita buat dan mau kita lanjutkan, kita bisa pilih di resend ya. Oke, kita bikin dokumen baru, pilih blank dokumen. Nah, ini tampilan dari lembar kerja dari Microsoft Word ya. Oke, untuk video pertama ini kita akan coba kenalan dulu dengan menu-menu yang ada di Microsoft Word ini. Oke, pertama di sini ada menu file. Nah, menu file itu buat apa? Menu file ini fungsinya untuk mengolah file, seperti bikin tadi dokumen baru lagi ya. Kemudian buka dokumen yang lama, kemudian ada nyimpen dokumen maupun ngeprint dokumen ya. Termasuk export dan lain sebagainya ada di sini. Di menu home, menu file, sorry. Yang kedua ada menu home. Di sini adalah berisi perintah-perintah dasar untuk memanipulasi dari tulisan kita ya. Kalau bingung manipulasi itu kayak gimana? Manipulasi itu merubah ya tulisan yang kita bikin. Nah, contohnya misal kita ketik di lembar kerjanya di sini, misal tes tulisan. Nah, kayak gini misal ya. Oke. Nah, kita bisa manipulasi ya tulisan yang ada di yang kita tulis di lembar kerja dengan menggunakan menu-menu yang ada di home. Nah, pertama misal, nah untuk memfungsikan si menu-menu ini kita harus memblok area tulisan yang mau kita modifikasi atau manipulasi ya. Misal yang mau kita manipulasi cuman bagian tulisan aja. Pertama kita blok dulu ya. Cara ngeblok itu kita klik di satu ujung yang mau kita blok, kemudian kita geser mouse-nya ya, tanpa kita lepas dulu sampai area yang memang tulisan kita mau dimodifikasi sampai mana. Nah, ini namanya blok. Kalau sudah kita pilih menu yang ada di home, pertama di sini ada untuk mengubah font dulu ya. Di sini bawaannya fontnya Calibri. Nah, kita bisa pilih, misal kita ubah jadi fontnya Times New Roman. Kita tinggal pilih Times New Roman. Nah, nanti font si tulisan doang ini jadi Times New Roman, sedangkan tulisan tesnya ini masih Calibri. Oke, gitu. Oke, lanjut. Misal semuanya kita edit ya. Di sini ada font size. Ini untuk merubah ukuran dari huruf ya. Kita bisa pilih dari yang kecil sampai yang gede ya. Bisa kita gedein jadi 48. Nah, kemudian di sini ada increase sama decrease ya. Dia untuk sama fungsinya kayak font size, dia untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran si font ya. Ini kalau kita pakai increase dia gedein, kalau pakai decrease dia kecilin. Nah, gitu ya. Lanjut, di sini ada change case. Di sini kita bisa atur si tulisan pengen jenisnya kayak sentence case, kayak kalimat, misal huruf depannya kapital tapi kesananya kecil ya.
Kedua ada lowercase, semua teks atau tulisannya jadi kecil semua. Ada uppercase, semuanya jadi kapital. Kemudian ada capital each word, jadi yang kapital huruf besarnya doang. Nah, kalau yang ini toggle case, jadi kebalikan dari capital each word, ya. Jadi kayak alay-alay gitu ya. Sorry, ini chat. Oh, langsung aja yang ini untuk merubah warna si font. Kalau kita pilih bawaannya warna merah, kalau kita klik panahnya, kita bisa milih warna yang lain, ya. Oke, sorry kita ganti dulu ya, yang ini jadi yang ini. Kemudian di sini kita geser ke sini ada bold. Ini untuk menebalkan tulisan. Nah, lihat ya, tebal. Kalau untuk menonaktifkan fungsi bold, kita tinggal klik lagi boldnya. Kemudian ada italic. Ini untuk memiringkan tulisan. Cara mengembalikannya lagi, tinggal klik lagi ya. Oke, kita pakai dulu misal. Kemudian ada underline. Di sini untuk kasih garis bawah. Di sini ada opsi garis bawahnya ada 2. Ada garis bawah tebal, ada titik-titik, ada putus-putus, titik strip, ada juga kayak gelombang ya. Nah, tinggal dipilih. Kemudian di sini ada strike through ya, ini buat ngasih efek coretan ya. Kemudian di sini ada subscript ya, misal kita garis baru ya. Subscript itu kayak kita nulis misal CO2. Nah, 2-nya itu kan biasanya kecil atau di bawah ya. Kita bisa pakai subscript kayak gini. Kemudian ada lagi ini namanya superscript. Ini buat kayak pangkat-pangkatan gitu loh ya. Misal x kuadrat ditambah 2 apa ya? 2x ya, sama dengan y misal. Nah, biar x-nya ini jadi kuadrat ya, yang 2-nya ini jadi kuadrat, kita pakai superscript. Nah, kayak gini. Oke. Dan lain-lain. Di sini ada juga balet. Balet itu untuk ngasih kayak list gitu ya. List 1 2 3 kita bisa pakai balet. Di sini baletnya ada banyak pilihan, termasuk kita bisa bikin balet sendiri. Kemudian di sini ada numbering ya. Jadi untuk list-list yang berurutan kita bisa pakai numbering ya. Kemudian di sini ada current list, jadi kayak susunan gitu ya. Kalau kita bikin makalah dan lain sebagainya atau laporan, kita bisa pakai ini. Kemudian di sini ada decrease sama increase yang fungsinya buat ngejorokin tulisan. Kalau paragraf biasanya kan kita jorokin bagian depannya. Nah, kita bisa pakai increase indent ini. Kemudian di sini ada apa namanya line ya. Jadi untuk mengubah posisi tulisan kita. Kalau kita pakai line left, dia akan rata kanan. Rata kiri. Kemudian kalau kita pakai center, ini akan rata tengah. Kalau kita pakai line right, dia akan rata kanan. Kemudian kalau kita pakai justify, dia akan rata kanan kiri. Tapi karena tulisannya pendek nggak kelihatan ya. Kalau tulisannya panjang pasti kelihatan. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Kita bisa atur jarak antar baris ini ya, antar paragraf mau berapa. Nah, ini kayak gini ya. Kemudian di sini ada ngasih warna background ya. Kemudian di sini ada ngasih border dan lain-lain. Nah, itu saja mungkin ya. Untuk video pertama kita kenal dulu sampai home ya. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.